Selamat pagi anak-anak ibu, salam sejahtera buat kita. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa dalam keadaan sehat. Walaupun di masa pandemi, ibu berharap anak-anak ibu tetap semangat belajar ya nak ya. Dan jika ada yang tidak dimengerti, anak ibu boleh ditanyakan kepada ibu ya nak ya. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan matematika yang ke-13 kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah terkait pengurangan dan penjumlahan pecahan desimal. Sebelum memulai pembelajaran kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Anak ibu, jangan lupa isi update hadirmu dengan memberikan tanda like atau komen pada kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran ini. Nah, kita lihat contohnya ya nak ya. Contoh yang pertama ya, Rosa membeli 6,5 meter pita, kemudian dipakai membuat bunga pita sebanyak 3,75 meter. Berapakah sisa pita Rosa sekarang? Nah, kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, berdasarkan soal di atas ya nak ya, kita dapat membuat kalimat matematikanya nak ya. Perhatikan, pahami soalnya ya. Jadi kalau soal cerita itu nak, kita harus pahami dulu ya soalnya, dibaca berulang agar kita tidak salah menentukan kalimat matematikanya ya. Rosa membeli 6,5 meter pita, kemudian dipakai membuat pita sebanyak 3,75 meter. Dipakai artinya soal itu adalah dikurang ya nak ya. Kalau kita pakai suatu benda pasti dia berkurang, maka kalimat matematikanya adalah 6,50 dikurang 3,75. Nah, Bu, soal di atas kan 6,5. Kenapa Ibu tuliskan 6,50? Ya, nak. Ibu menambahkan 6,50 itu sama artinya atau nilainya dengan 6,5 ya nak ya. Nah, kenapa Ibu tambahkan 0? Nanti agar sesuai nilai tempatnya dengan bilangan pengurangnya ya atau bilangan dikurangi. Nah, anak-anak ibu, kalau dia pada penjumlahan ini tidak ada masalah, tidak perlu ditambahkan 0. Tetapi karena ini pengurangan, maka untuk menyesuaikan nilai tempat ya dan dapat mengurangkan bilangan 375, maka kita tambahkan 0. Karena nilai 6,50 sama dengan nilai 6,5. Nah, maka kita jawab nak, 6,50 dikurang 3,75 sama dengan ya 0 dikurang 5. Nah, jika tadi 0 ini tidak ada, maka 5 ini kena nggak ada pengurangnya ya. Maka tadi Ibu tambahkan 0. Paham ya nak ya? Nah, 0 dikurang 5 tidak bisa, maka kita pinjam dari 5 ya nak ya, 1. Karena ini adalah puluhan, maka ditambah 0 ditambah 10 sama dengan 10 ya nak ya. Maka sekarang sudah dapat kita kurangkan. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, tadi 5 kan sudah dikurang diambil 1 atau pinjam 1, maka sisanya tinggal 4. Nah, 4 dikurang 7 juga tidak bisa, maka pinjam dari angka 6. 6 dipinjam 1 tinggal 5, ini jadi 14. 14 dikurang 7 sama dengan 7. Nah, yang tadi tinggal 5 ya nak ya. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi 6,50 dikurang 375 sama dengan 2,75 ya. Maka sisa pita Rosa adalah 2,75 meter. Paham ya nak ya? Gampang ya. Jadi soal cerita nak, pahami dulu soalnya baik-baik nak ya. Kita lanjut ya ke contoh soal nomor 2 ya. Dwi membeli tepung di pasar 2,75 kg. Ingat ya, di belakang koma itu dibaca persatuan, nah, jangan bukan 75 ya, 75 kg itu cara bacanya nak ya. Tapi ternyata di rumah masih ada 0,65 kilo tepung. Tepung tersebut kemudian digunakan membuat kue sebanyak 1,25 kilo. Berapa sisa tepung Dwi? Lihat nak ya, kita pahami soalnya. Dwi membeli tepung 2,75 ya, tapi ternyata di rumah masih ada. Nah, dia membeli tepung, di rumahnya masih ada sisanya nak ya, maka dia harus dijumlah ya.
kemudian tepung tersebut kemudian digunakan atau dipakai, maka nanti hasilnya berkurang, maka tandanya adalah kurang. Lalu kita lihat bagaimana penyelesaiannya nak ya. Nah, maka kalimat matematikanya berdasarkan tadi ya, ada 27,5 kg. Di rumah masih ada sisanya, maka 2,75 itu ditambah 0,65 ya. Berarti dia masih memiliki tepung di rumah ya nak ya. Kemudian katanya dipakai atau digunakan, maka tandanya adalah dikurang ya, pintar. Maka sekarang kita jawab nak ya, kalimat matematikanya menjadi 2,75 ditambah 0,65 dikurang 1,25 sama dengan titik-titik. Maka kita jawab. Nah, untuk penjumlahan ya, campuran di sini nah, ada penjumlahan atau pengurangan itu tidak masalah. Yang penting kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang dijumlahkan, karena posisi atau kedudukan penjumlahan dengan pengurangan itu sama kuat ya, jadi tidak masalah. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya, nanti hasilnya baru dikurangkan dengan 1,25. Nah, ini di langkah pertama. 2,75 ditambah 0,65 ya, kita jumlahkan. 5 tambah 5 sama dengan 10, simpan 1. 7 tambah 6 sama dengan 13 tambah 1 yang disimpan tadi ya, jadi 14, 4 simpan 1. 2 tambah 1 sama dengan 3 ya, tambah 0 sama dengan 3 ya, maka hasilnya 3,40. Maka sekarang hasil penjumlahan kedua bilangan ini yaitu 2,75 dengan 0,65 kita kurangkan dengan 1,25 karena sudah digunakan ya. Ini dia ya, 1,25. Kita kurangkan 0 dikurang 5 tidak bisa, pinjam dari 4 ini jadi 10. 10 kurang 5 sama dengan 5. Nah, ini tadi kan sudah pinjam ya nak, 4-nya tinggal 3 ya. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. Maka hasilnya 2,15. Jadi sisa tepung Dwi adalah 2,15 kilogram. Paham ya nak ya? Gampang enak ya. Penting kamu pahami dulu soalnya ya. Kita lihat nak contoh yang ketiga. Ririn membeli mangga di pasar sebanyak 6,5 kilogram ya. Kemudian diberikan kepada ibu sebanyak 2,5 kilogram. Kemudian Ririn membeli mangga lagi sebanyak 3,5 kilogram. Berapa kilogram mangga yang dimiliki Ririn sekarang? Nah, kita lihat enak ya. Ririn membeli mangga di pasar ya. Jumlah mangga Ririn adalah 6,5. Kemudian diberikan kepada ibu, berarti dikurang enak ya. Karena kalau kita beri berarti dia berkurang enak ya. Kemudian Riri membeli kembali sebanyak 3 kg. Kalau membeli kembali berarti bertambah mangga Ririn sekarang enak ya. Maka nanti ditambah ya. Maka kalimat matematikanya adalah 6,5 dikurang karena tadi diberikan ya kepada ibu 2,5 ditambah 3,5 karena tadi dia membeli mangga lagi sesudah diberikan kepada ibu ya. Maka sekarang dapat kita jawab ya. 6,5 ditambah 2,5 sama dengan ya. Dikurang ya, dikurang ya. 5 kurang 5 0. 6 kurang 2 udah 4. Ingat ya nak ya. Nanti Ibu terangkan ya. Kemudian sekarang hasil pengurangan 6,5 dikurang 2,5 kita jumlahkan dengan 3,5 ya. 4,0 tadi hasilnya nak ya. 4,0 tambah 3,5 sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi mangga yang dimiliki Ririn sekarang ada 7,5. Ingat nak, dalam menjumlahkan atau mengurangkan bilangan desimal kemana sudah Ibu terangkan, yaitu meletakkan satuan sesuai dengan nilai tempatnya ya, angkanya ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan ya. Persepuluhan dengan persepuluhan, perseribuan dengan perseribuan. Dan jangan lupa tanda komanya harus lurus ya. Jadi artinya nak, ketika kamu meletakkan tanda koma sudah lurus ya, itu kamu sudah meletakkan angka-angka tersebut sesuai dengan nilai tempatnya ya nak ya. Jangan lupa ya, tanda komanya harus lurus ya. Oke, paham ya nak ya. Contoh ya yang keempat ya nak ya. Nah, contoh yang keempat kita lihat ya. Andi memiliki 9,5 kilo buah anggur. Diberikan kepada Mamat sebesar 5,7 kg. Berapa sisa anggur Andi sekarang? Ya. Membeli berarti dia memiliki ya nak ya. Ada 9,5
anggur kita. Diberikan kepada Mamat berarti berkurang karena sudah kita berikan ya nak ya. Maka kalimat matematikanya adalah 9,5 dikurang 5,7 ya, sama dengan 9,5 dikurang 5,7 ya. 5 dikurang 7 tidak dapat, pinjam dari 9, tinggal 8 jadi 15 ya nak ya. 15 kurang 7 sama dengan 8, simpan 8 ya nak ya, ini tinggal 8. 8 kurang 5 sama dengan 3 ya, maka hasilnya 3,8. Jadi sisa anggur Andi sekarang adalah 3,8 kilogram. Gampang ya nak ya? Paham ya? Iya. Nah, di sini ada ibu berikan soal ya nak ya. Ya, kita sudah masuk pada latihan kita ya. Ada ibu berikan soal sebanyak 4 soal, yaitu Arman memiliki gula pasir sebanyak 2,3 kg ya. Kemudian 5,25 kg dan 1,2 kilogram. Berarti berapa kilogram jumlah seluruh gula Arman? Jadi gula Arman itu nak ada 3 kantong plastik ya, berarti ya dia memiliki gula pasir dalam 3 kantong plastik yang berbeda ya, 2,3, 5,25. Nah, sekarang pertanyaan ibu ya, ini dijumlahkan atau dikurangkan? Nah, kamu pahami ya nak ya. Nah, kamu sendiri yang menentukan ya nak ya. Kemudian yang kedua, ibu membeli buah apel 3/4 kg dan manggis 1,2 kg. Berapa kilogram buah yang dibeli ibu? Nah, di sini nak pahami dulu ya, dikurang apa dijumlah ini ya. Kemudian ya, karena tadi ibu membeli apel ya dan manggis ya, membeli apel dan manggis, berarti ada 2 jenis buah yang ibu beli. Nah bu, di sini ada 3/4, ini kan pecahan biasa, tidak masalah ya nak. Sebelum menjumlahkan apel dengan manggis, kamu ubah dulu buah apel ini 3/4 ke dalam bentuk pecahan desimal. Caranya bagaimana bu? Ada 2 cara, terserah ya. Boleh dengan 3 dibagi 4 ya, atau kamu udah ubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000. Pokoknya harus kamu ubah ke dalam bentuk desimal sehingga kamu dapat mengerjakannya nanti anak ya. Nah, atau oke, paham ya? Kemudian yang ketiga, Kinanti memiliki pita sepanjang 8,45 meter. Pita tersebut dipotong menjadi 3 bagian dengan panjang 2,5 meter, 1,25 meter, dan 2,75 meter. Berapa sisa pita Kinanti? Nah, pahami soalnya nak. Katanya pitanya ada 8,45 meter. Kemudian dipotong menjadi 3 bagian, masing-masing bagian. Potongan pertama ada 2,5 meter. Kemudian potongan kedua 1,25 meter. Dan yang ketiga 2,75 meter. Nah, sekarang kamu yang menentukan. Soalnya dijumlah apa ditambah ya. Pahami soalnya. Dan jangan lupa dalam penjumlahan atau pengurangan desimal ya, tanda koma harus lurus ya. Ketika kamu menjumlahkan atau menekannya secara bersusun pendek ke bawah ya, harus lurus. Kalau kamu sudah meletakkannya dengan tegak lurus tanda komanya, maka kamu sudah meletakkan nilai angka-angka desimal tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan catatanmu nak ya, agar kamu dapat memahami materi yang ibu sampaikan ya. Kerjakan latihannya. Nah, dalam membuat latihan, ibu berharap anak-anak ibu selalu membuat caranya atau jalannya ya, sesuai dengan apa yang ibu terangkan. Lihat yang ibu terangkan seperti apa. Nah, begitulah cara kamu mengerjakannya. Jangan langsung jawabannya nak ya. Nah, dibuat caranya biar kamu paham dan mengerti. Kemudian nak, jangan lupa setiap Selasa kumpulkan tugasnya, semua bidang studi. Bagi yang belum lengkap dilengkapi ya nak ya. Nah, kemudian jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran ibu ya nak ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Shalom.